Bu Retno, kamu di rumah nggak? Saya ada perlu nih, Bu Retno. Heh, udah sih ngetuk pintu tuh yang sopan dikitnya. Bisa nggak berisik tahu? Eka lagi enak-enak tidur di rumah jadi keganggu. Bang Sali tahu nggak Bu Retno kemana? Saya udah panggil dari tadi, tapi nggak ada yang nyaut. Ada perlu nih. Eka mana tahu? Emangnya ngapain kamu nyari Bu Retno segala? Ini saya mau pinjem duit Bang Sali, lagi butuh banget nih. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu Darsi? Siang-siang begini? Aduh Bu Retno, saya lagi butuh uang nih, mendesak banget. Bisa minjem dulu nggak? 300.000 aja. Besok saya balikin deh, janji. Saya kan dapat arisan besok, jadi pasti langsung saya ganti. Wah Bu Darsi, maaf banget. Saya juga lagi susah, boro-boro buat minjemin orang. Buat sendiri aja, ini pas-pasan. Kamu tahu sendiri kan, anak saya baru masuk sekolah, pengeluaran lagi banyak-banyaknya. Iya, saya paham Bu Retno. Tapi tolonglah, ini penting banget buat saya. Saya mohon ya, saya janji kok nggak akan lama. Besok juga saya langsung balikin. Masa kamu tega sih sama saya Bu? Kita tetanggaan loh, harus saling membantu lah. Aduh, beneran deh Bu. Ini saya beneran gak ada uang lebih. Semua buat biaya sekolah anak saya. Bener-bener cuma cukup buat kami sehari-hari aja. Yakin gak ada? Saya gak percaya kamu beneran gak punya uang Bu Retno. Orang tadi kamu bilang pas-pasan kan? Pasti ada lebih dikit buat bantu saya. Ayolah, kasihan saya Bu. Masa tega lihat saya susah begini? Iya, pas-pasan. Tapi itu buat keperluan anak-anak Bu Darsi. Saya beneran gak bisa minjemin kamu. Ya udah, kalau 300.000 nggak bisa, 100.000 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Saya janji besok pasti balikin. Kamu percaya kan sama saya? Ini gimana ya kalau aku kasih pinjem? Takutnya kayak yang udah-udah. Tapi kalau nggak dikasih pinjem, saya nggak enak sama Bu Darsi. Ya udah Bu, saya kasih pinjam. Ini Bu, tapi ingat ya, ini buat anak saya jajan. Besok harus dibalikin. Saya udah nggak ada uang lagi. Iya Bu, saya janji. Makasih banyak ya Bu Retno. Besok pasti saya ganti. Kamu pinjemin uang lagi ya ke Bu Darsi? Iya Mas, aku nggak bisa nolak. Dia maksa banget. Kasian juga lihat dia tadi. Bu, dia udah sering kayak gini. Tiap kali minjem gak pernah bayar. Dia gak pernah serius soal utang. Sampai kapan kamu mau kena tipu terus, ha? Aku tahu Mas, tapi tadi dia bilang cuma sebentar. Besok juga dia balikin. Dia kan bilang besok dapat arisan, jadi uangnya pasti kembali. Aku nggak enak nolak. Dia terdesak banget kelihatannya. Bu, kita sendiri lagi susah. Semua pengeluaran buat anak-anak sekarang, sekolah, seragam, buku-buku, kita nggak bisa terus-menerus kasih pinjam ke Bu Darsi. Yang jelas nggak pernah dibalikin. Kita butuh uang juga buat diri kita sendiri. Iya, aku tahu Mas, aku salah. Harusnya tadi aku bisa lebih tegas nolak. Tapi ya, aku nggak tega. Aku pikir paling nggak dia balikin besok seperti janjinya. Bu, kamu harus belajar tegas. Kita nggak bisa terus kena bujuk rayuannya. Bu Darsi itu udah terlalu sering pinjam, tapi nggak pernah dibalikin. Kita juga nggak tahu apakah dia beneran bakal bayar atau enggak. Iya Mas, aku janji besok aku tagih ke dia. Kalau dia nggak balikin, aku nggak mau pinjemin lagi. Aku ngerti kok sekarang, kita sendiri juga lagi butuh. Semoga aja Bu, dia beneran bayar. Tapi jujur aja, Bapak nggak terlalu yakin. Bu Darsi itu kan punya 1000 alasan. Aku juga nggak yakin Mas, tapi ya semoga kali ini dia beneran bayar. Besok pasti aku tagih. Bu Fitri, Bu Omat, lihat deh, ini dompet baru saya. Keren kan? Bagus Bu, harganya berapa? Saya pengen juga nih. Murah kok, cuma 100.000 doang. Saya dapat diskon lagi. Wah, kalau gitu saya juga mau beli ah. Ntar saya nyari diskon juga Bu Wati. Sore ibu-ibu, lagi pada ngapain nih? Sore Bu Darsi, kita lagi ngomongin dompet baru Bu Wati. Lihat deh, keren kan? Ih, bagus banget. Saya juga mau beli ah. Di mana belinya Bu Wati? Bu Darsi, kamu punya uang emang? Bukannya kamu baru nyari pinjaman ya? Utang sama kita aja belum lunas loh. Aduh, Bu Omat, tenang aja napa. Besok saya bayar. Saya kan dapat arisan besok. Jadi pasti bayar deh. Ya bagus deh kalau gitu. Awas, jangan sampai bohong lagi ya Bu Darsi. Iya Bu Omat, pasti saya bayar kok. Oh iya Bu Fitri, saya ngutang beras dong 5 liter aja. Besok langsung saya bayar begitu dapat arisan. Bu Darsi, utang kamu aja udah numpuk tahu. Saya udah nggak bisa kasih kamu utang lagi.
Aduh, Bu Fitri, tolonglah. Kan tadi saya bilang besok saya bayar. Saya udah muak sama janji-janji kamu, Bu Darsi. Pokoknya nggak bisa lagi. Udah cukup kamu ngutang di saya. Pelit banget sih Bu Fitri ini. Terpaksa deh, saya kasih uang yang saya pinjam dari Bu Retno. Gak usah ngedumel gitu, saya denger loh. Bu Darsi, saya bukannya pelit, tapi kamu yang gak tahu diri. Udah dikasih ngutang berkali-kali, bayarnya telat terus. Udah gitu, ngutangnya juga sering maksa. Ya udah, iya, saya bayar dulu 100, sisanya besok ya. Jadi saya bisa ngutang lagi kan? Nggak bisa, saya nggak bakal kasih kamu utang lagi. Mending kamu bayar semua utangnya dulu sebelum minta nambah lagi. Iya, saya ngerti. Ya udah saya pergi dulu deh. Besok saya bayar semuanya. Aduh, kemana ya? Aku harus cari uang pinjaman sekarang. Padahal aku pengen banget beli dompet baru kayak Bu Wati. Ih, ini semua gara-gara Bu Fitri yang nyebelin itu. Itu Pak RW. Pinjem aja ke Pak RW. Pak RW, stop Pak RW. Oh, Bu Darsi, mikir. Aduh, bahaya. Pak RW, gak apa-apa kan? Gak apa-apa matamu. Gimana sih? Lihat nih, kepala saya benjol. Kamu ini kenapa sih berdiri di tengah jalan kayak gitu? Kalau kamu ketabrak gimana coba? Maaf Pak RW, saya nggak punya pilihan lain. Saya mau pinjem uang buat beli beras. Kasihan anak-anak saya belum makan, Pak. Bu Darsi, kamu jangan coba bohong ya. Masa ada warga yang gak sejahtera? Aduh, sakit ini. Kamu bikin saya malu sebagai pemimpin di komplek ini. Udah deh, ini uang buat kamu aja. Gak usah dikembalikan. Anggap aja ini bantuan dari saya sebagai RW yang budiman. Makasih banyak Pak RW. Saya nggak tahu gimana lagi caranya kalau nggak ada Bapak. Hahaha, Pak RW ini gampang banget dibohongin. Hati-hati ya, jangan begini lagi Bu. Lain kali ngomong baik-baik, jangan nyetop di tengah jalan kayak tadi. Iya Pak RW, sekali lagi saya minta maaf banget ya. 100, 200, 300, 400, 500. Wah, lumayan banget. Niatnya mau minjem, malah dikasih sama Pak RW. Emang ya, kalau rezeki itu gak akan kemana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu dapat uang dari mana? Jangan-jangan ngutang lagi ya? Astagfirullah Bu. Utang kita udah numpuk. Kenapa sih Ibu masih ngutang-ngutang sana sini? Apa nggak cukup uang yang Bapak kasih Ibu tiap bulan? Ini bukan hasil ngutang Pak. Ini tuh Ibu dikasih Pak RW. Lagian Bapak tuh jangan sok ngomel deh. Kayak yang ngasih saya uang banyak aja setiap bulan. Uang yang Bapak kasih itu cuma cukup buat makan. Itu juga pas-pasan. Ibu juga pengen kayak ibu-ibu yang lain, beli baju baru, beli dompet bagus. Masa iya hidup gini-gini aja? Tapi Bu, kita harus hidup sesuai kemampuan kita. Aku ini kerja banting tulang loh. Jadi kuli buat kecukupan kebutuhan kita, bukannya buat gaya-gayaan. Ibu juga lihat kan, rumah aja masih bocor, genteng belum sempat saya betulin. Masa Ibu mikirin beli dompet baru? Pak, Ibu juga punya hak buat menikmati hidup. Bapak tuh cuma mikirin buat makan, buat yang penting-penting aja. Kapan sih Ibu bisa ngerasain senang sedikit aja? Masa Ibu nggak boleh beli apa-apa yang Ibu suka sih? Boleh Bu, saya nggak pernah larang. Tapi kan kita harus lihat situasi. Utang kita masih banyak loh. Kalau Ibu mau beli sesuatu, ya sabar dulu. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya beliin. Tapi jangan sekarang juga, kita belum ada duit lebih. Halah Pak, Bapak dari dulu ngomongnya gitu terus. Tapi apa kenyataannya? Gak pernah ada lebih-lebihnya. Hidup kita gini-gini terus, gak pernah maju. Bu, saya sudah berusaha sekuat tenaga buat kita. Kalau Ibu terus meminta lebih, padahal kita lagi kesulitan, saya jadi tambah pusing. Tolonglah, kita harus bijak. Ya udah, terserah Bapak aja. Ibu juga bisa kok cari cara lain buat nyenengin hati Ibu. Wah, ini dompetnya cantik banget. Lebih cantik dari punya Bu Wati. Ini warnanya elegan banget. Mbak, saya mau dong dompetnya yang ini ya. Pilihan yang sangat tepat Bu. Dompet ini memang lagi tren. Kalau Ibu pakai, penampilan Ibu pasti makin stylish. Semua orang pasti bakal ngiring lihat Ibu. Wah, bener ya Mbak. Ya udah deh Mbak, bungkusin aja ya buat saya. Cepetan ya. Baik Bu. Ini sudah dibungkus rapi. Totalnya 200.000. Kok jadi begini? Ini daun-daun kering, uang saya. Tadi kemana Mbak? Maaf Bu, itu uangnya kan, bukan daun. Iya, tadi ini uang. Saya nggak main-main Mbak. Kok bisa jadi berubah daun begini ya? Maaf Bu, saya nggak ngerti. Dari tadi uangnya baik-baik aja kok.
Nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa semua uang saya jadi daun? Ini ada yang aneh. Mbak, tolong cek uang saya lagi ya. Bu, mungkin ada yang salah. Mungkin ini perasaan ibu aja. Uangnya nggak mungkin berubah jadi daun. Saya tahu apa yang saya lihat. Ini daun. Coba lihat sendiri. Bu, saya juga nggak ngerti. Lebih baik ibu pergi dari sini. Security, tolong usir ibu ini. Mari Bu, ikut saya keluar. Iya, saya keluar. Gak usah pegang-pegang. Saya bisa keluar sendiri. Kenapa semua jadi daun? Uangku kemana? Wah, kayaknya ada yang kena batunya nih. Saya harus cepet-cepet kasih tahu Bu Wati dan Bu Fitri nih. Mereka pasti seneng banget dengar berita ini. Aduh, Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma kaget. Kalau Bu Ahmad gimana? Nggak apa-apa juga kan? saya nggak apa-apa Bu. Maaf ya, saya buru-buru jadi nggak ngeliat jalan. Buru-buru kenapa, Bu? Ada yang penting banget ya? Saya mau nyebarin gosip Bu. Ini gosip panas Bu. Bu Darsi kena karma loh. Karma gimana, Bu? Jangan setengah-setengah dong ngomongnya. Saya jadi penasaran nih. Tadi saya dengar sendiri kalau uang Bu Darsi berubah jadi daun kering. Saya yakin ini karma karena dia suka maksa kalau minjem uang. Rasain tuh, sekarang dia apes. Serius, Bu? Jadi semua uangnya jadi daun? Iya, aneh kan? Udah dulu ya Bu ngobrolnya. Saya harus buru-buru nih mau kasih tahu Bu Wati sama Bu Fitri. Kalau Bu Retno mau denger berita lebih lengkapnya, datang aja ya ke Balai Gosip nanti sore. Ya udah Bu, ayo kita pulang. Kita nggak usah nagih-nagih utang ke Bu Darsi. Pasti dia nggak punya uang sekarang. Tunggu, Pak. Ada apa lagi Bu? Aku kok kepikiran ya sama Bu Darsi. Mungkin sekarang dia lagi butuh pertolongan. Urusan dia itu Bu, kita nggak perlu ikut campur. Tapi dia pasti kesusahan sekarang. Aku kasihan sama dia, Mas. Kasihan, dia aja nggak pernah kasihan sama kita. Terus maksa pinjam uang, padahal posisi kita juga lagi susah. Ayo Bu, kita pulang. Gak usah ikut campur sama urusan Bu Darsi. Jadi begitu ceritanya ibu-ibu. Kena karma tuh si Bu Darsi. Wah, itu sih karmanya datang ke orang yang tepat. Bu Darsi kan suka maksa kalau pinjam uang, padahal orang udah nggak mau ngasih. Iya, kalau ini beneran kejadian bisa berabe urusannya. Dengar-dengar dia juga punya banyak utang di bank. Udah gitu nggak bisa bayar lagi. Kalian kok ngerujak gak ngajak-ngajak Eke kesel deh. Bu Ahmad jahat, kan makanya kita nyolong bareng-bareng. Tapi Eke gak diajak. Udah Bang Salih, nggak usah drama. Sini gabung aja. Masih banyak rujaknya kok. Tapi kan Eke maunya dibujuk dulu gitu. Udah, Bang, jangan lama-lama ngambeknya. Nanti keburu habis nih rujaknya. Sambalnya buatan saya loh, dijamin mantul. Bang Salih pasti ketagihan. Ya udah nih, Eke coba. Pedes banget, tapi mantul juga ya. Mata Eke langsung melek. Ini sambal luar biasa. Bu Fitri, Eke suka banget. Oh iya Bu, lagi ngosip apaan sih? Boleh tahu nggak? Kita lagi ngegosipin Bu Darsi. Itu loh yang suka pinjam uang tapi maksa-maksa. Sekarang dia kena ajab. Aduh, udah ada yang kena ajab lagi. Emang kali ini ajabnya apaan Bu? Katanya uangnya Bu Darsi berubah jadi daun kering, Bang. Oh my god, sayang banget itu uangnya. Kok bisa sih? Oh, uang berubah jadi daun. Makanya Bang Salih, kalau nanti Bu Darsi minjem uang ke kamu jangan dikasih ya. Ntar giliran kamu nih yang pasti diminta buat pinjemin uang. Siap Bu Ahmad. Eko juga nggak bakal kasih pinjam dia uang. Gak mau uang Eko jadi daun juga. Bu Retno, kamu di rumah nggak? Saya ada perlu nih, Bu Retno. Heh, Bu Darsi, ngetuk pintu tuh yang sopan dikit ya. Bisa nggak? Berisik tahu. Eko lagi enak-enak tidur di rumah jadi keganggu. Bang Salih tahu nggak Bu Retno kemana? Saya udah panggil dari tadi, tapi nggak ada yang nyaut. Ada perlu nih. Eko mana tahu? Emangnya ngapain kamu nyari Bu Retno segala? Ini saya mau pinjem duit Bang Salih, lagi butuh banget nih. Idih, kamu masih pinjam duit lagi? Yang kemarin aja belum diganti, ini udah mau pinjam lagi. Malu keles. Saya emang belum bayar Bang Salih. Tapi saya janji nanti pasti bayar semuanya Bang. Kalau enggak, saya minjem deh ke Bang Salih 100.000 aja Bang. Tolonglah Bang Salih. 100.000? Yakin kamu bakal bayar? Eko nggak ada duit buat ngasih orang yang nggak pernah bayar utang. Paham nggak?
Bang Salih, ayo dong Bang Salih, kasihan sama saya, lagi susah nih. Darsi, kamu tuh udah bikin semua orang di komplek ini kesel. Ups, kebiasaan udah Eka suka keluar. Hei Bu Narsi, Eka nggak bodoh tahu. Udah jelas-jelas kamu biang kerok di sini, masih berani minta-minta. Nih, kamu mau Eka buka pakai ini? Gepeng kamu. Aduh, Bang Saleh nggak usah gitulah. Saya janji kok nanti bakal dibalikin semuanya. Sumpah, ini darurat banget Bang. Sumpah sama janji kamu udah gak mempan sama Eke. Sono pergi sebelum Eke buat jadi ayam geprek. Khusus pergi jauh-jauh. Mbak, saya mau menarik semua tabungan saya sekarang. Sebentar ya Bu, saya cek dulu datanya. Mohon maaf Bu, saya cek rekening Ibu dan ternyata saldo Ibu kosong. Kok bisa kosong? Itu nggak mungkin, saya masih punya uang di situ. Terakhir kali saya cek ada sekitar 10 juta Mbak. Maaf sekali Bu Darsi, berdasarkan data kami, uang di rekening Ibu sudah digunakan untuk membayar sebagian utang Ibu. Jadi tabungan Ibu terpakai untuk pelunasan. Bayar utang, tapi kan gak mungkin semua kepake. Masih ada sisanya kan? Saya butuh uang itu Mbak. Saya gak pernah ngasih izin buat ngurangin saldo saya sebanyak itu. Maaf Bu, tapi semua sudah sesuai dengan prosedur. Karena cicilan Ibu menunggak, sistem otomatis menggunakan dana di tabungan untuk pembayaran sebagian utang. Tapi utang Ibu belum lunas sepenuhnya, masih ada sisa yang harus dibayar. Jadi, saya nggak bisa narik apa-apa sekarang. Saldo saya 0 rupiah Mbak. Gimana saya bisa bertahan kalau semua uang saya udah nggak ada? Maaf Bu, saat ini rekening Ibu benar-benar kosong. Kalau Ibu mau cek rincian utangnya, kami bisa bantu cetak laporan. Saya cuma mau uang saya kembali. Ini tabungan terakhir saya. Apa nggak ada cara lain buat saya dapetin semua uang saya balik? Maaf Bu, semua dana Ibu sudah dialokasikan untuk pembayaran utang. Ibu bisa mendiskusikan opsi pembayaran lebih lanjut dengan bagian kredit. Tapi saat ini saldo tabungan Ibu kosong. Ya ampun. Ada apa ini? Pak, apa yang terjadi? Kenapa rumah kita disita? Bu, ini sudah perintah penyitaan. Rumah ini sudah resmi disita oleh pihak bank, Bu. Jangan. Tolong jangan ambil rumah saya. Saya pasti bayar semua utang saya. Tapi tolong beri saya waktu. Bu, maaf Bu, kami hanya menjalankan perintah tugas ya Bu. Pak, sekarang kita mau tinggal di mana? Kita nggak punya tempat tinggal lagi, Pak. Ini salah Ibu sendiri. Bapak udah berkali-kali ngasih tahu Ibu, jangan terus-terusan ngambil kredit. Tapi kamu nggak pernah dengar. Pak, maafin Ibu. Ibu janji ini nggak akan terjadi lagi. Kita bisa mulai lagi dari nol bareng-bareng. Maaf, kamu nggak bakal merubah apa-apa Bu. Sekarang Bapak dan si Ade mau pulang ke rumah orang tua Bapak di desa. Ibu nggak usah ikut. Orang tua Bapak udah nggak bisa nerima Ibu lagi. Pak, jangan tinggalin Ibu. Kita bisa perbaiki semua ini. Aku mohon. Udah cukup. Bapak nggak bisa terus-terusan ngurusin ini. Kamu bawa ini sendiri Bu. Kenapa hidupku bisa jadi begini? Apa yang salah? Apa yang udah aku lakukan sampai semuanya hilang begitu aja? Dulu semuanya baik-baik aja. Aku punya rumah, punya suami yang selalu ada buatku. Aku punya anak yang selalu tertawa, jadi pelengkap kebahagiaanku. Keluargaku sempurna. Tapi sekarang semuanya hancur karena aku, karena kesalahanku. Aku gak bisa nyalahin siapa-siapa. Semua karena aku terlalu serakah, terlalu percaya kalau semuanya bakal baik-baik aja. Sekarang yang tersisa hanya rasa penyesalan. Bapak, adik, aku kehilangan kalian semua. Kehilangan rumah, keluarga, bahkan harga diriku sendiri. Semuanya hilang. Apa masih ada harapan buatku? Mungkin ini memang akhir buatku.